Nah, semenjak video terakhir gua atau analisa terakhir gua untuk Bitcoin ya, itu kan sampai saat ini kita juga masih belum melihat terlalu banyak pergerakan ya. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa setelah adanya dump pasti rata-rata sideways teman ya. Pasti rata-rata udah kembali sideways lagi, udah kembali nggak gitu banyak pergerakan lagi. Jadi Bitcoin bukannya langsung mendadak rebound keras gitu, enggak teman ya. Tetapi malah Bitcoin sideways sama seperti let's say dump yang terjadi di tanggal 5 sampai 12 ini. Setelah dump seminggu kemudian kita sideways saja, bahkan dalam 2-3 minggu ke depan kita cenderung malah turun sebelum terjadi big pump kembali. Ini adalah wave 5 teman-teman ya, wave 5 dari Elliott wave. Jadi kalian perhatikan ini yang satu, lalu ini 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ini gue udah bahas beberapa kali dan kalian bisa cek di video-video sebelumnya yang dimana ya saat ini gue nggak akan ulang lagi. Gue bakalan update untuk kira-kira pergerakan Bitcoin berikutnya, kapan kira-kira buyer akan masuk lagi. Dan menurut gue kenapa ya, alasan kenapa kemungkinan besar ya Bitcoin bakalan rebound terlebih dahulu sebelum menuju ke corrective wave C. Jadi sebenarnya gue juga udah update ya melalui grup ya mengenai pembahasan tentang Bitcoin rebound ya. Jadi dump dulu abis itu tiba-tiba bakalan reversal lagi ya. Cuman ya ini nggak langsung straight tiba-tiba naik gitu ya. Cuman pasti ya membutuhkan waktu juga ya. Apalagi kita udah sideways seminggu, mungkin juga reboundnya ini bisa membutuhkan waktu 1-3 minggu gitu ya. Jadi nggak akan langsung tiba-tiba instan ke atas seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian butuh daily outlook seperti ini, bahkan sebelum Bitcoin dump aja ini gue udah bilang ya mengenai rumus 5 Elliott wave di sini. Setelah Elliott wave udah selesai 5 wave terjadi ABC correction di sini ya. Jadi dari sebelum Bitcoin big dump aja gue udah prediksi ya dengan probabilitas sekitar 70-80% kemungkinan Bitcoin akan dump gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen join grup ini ya, syarat joinnya gratis ya. Kalian cukup tinggal daftar BingX saja, mau linknya ada di deskripsi. Kenapa gue bisa merekomendasikan BingX dibandingkan exchange yang lain? Yang pertama adalah bonusnya ini banyak banget. Jadi semakin sering kalian trading di BingX, kalian bisa mendapatkan bonus sampai 70 juta rupiah. Dimana di market lain, kalau misalnya kalian trading ya kalian nggak bakalan dapat apa-apa. Malah dikenain biaya transaksi setiap kali kalian jual beli. Di sini meskipun kalau misalnya kalian trading, kalian rugi, kalian bisa tetap dapat rebate voucher. Dan rebate voucher itu bisa di withdraw ya, profitnya bisa masuk langsung ke akun kalian dan bisa ditarik ke rekening bank kalian. Nah, itu salah satu keunggulannya. Tetapi yang paling utama di sini adalah fitur copy tradingnya. Di bagian conservative trader khususnya, kalian bisa lihat ROI copy trader yang bahkan terhubung dengan Binance di sini ya. Jadi udah kerjasama nih API-nya dengan Binance ya. Kalian bisa follow copy trader yang rata-rata dalam 6 bulan terakhir tuh memberikan profit secara rutin. Jadi nggak cuma sebulan ya. Kalau sebulan biasanya di bulan kedua, bulan ketiga tuh bisa rugi. Tetapi di sini yang udah terbukti konsisten profit kalau misalkan kalian follow. Jadi tunggu apa lagi teman, bagi yang tertarik kalian bisa langsung join BingX saja. Kalian bisa tinggal DM admin melalui link yang ada di deskripsi untuk dimasukkan ke dalam VIP group gua. Nah, jadi di video kali ini gua akan membahas mengenai kapan kira-kira Bitcoin akan rebound teman ya. Jadi di sini kan gua udah prediksi nih untuk dump abis itu kita langsung naik lagi. Ini gue prediksi di level 25-290. Dan kalau misalkan kalian perhatikan dari analisa terakhir gua, exactly di momen ini teman-teman. Di momen ini kita beneran dump and then melakukan reversal. Jadi sesuai juga dari plan prediksi ini. Meskipun ini kan panahnya kan ini lebih agak ke atas ya. Karena ini gue lebih bahas mengenai midtermnya gitu ya. Jadi ya pasti nggak akan langsung instan tiba-tiba naik seperti ini balik ke atas. Tetapi ya at least udah ada rebound gitu ya. Setelah kena area support ini lagi di level 25.200 nih teman-teman ya. Jadi ini level yang benar-benar kritikal ya. Udah dari kemarin sih gue bilang 25.000 itu kritikal banget ya. Balik lagi dari time frame daily ya. Ya kalian pasti tahu lah ini juga udah diulang beberapa kali ya. Ini kita tinggal tarik garis horizontal berwarna kuning ini, level 25.000 ini adalah resisten terkuat di tahun lalu. Habis itu berubah menjadi resisten terkuat di tahun ini juga ya, bulan Februari. Habis itu berubah menjadi support terkuat di bulan Juni tahun ini, and then saat ini akan berubah menjadi support lagi teman-teman. Support lagi di sini. Support, kalian lihat ini support rebound, ini support, habis itu di sini resist kena reject, ini resist kena reject lagi. Jadi clear banget bahwa 25.000 ini benar-benar level kritikal ya. Resist, and then support, dan saat ini support lagi. Itu sebabnya kenapa itu ya salah satu alasan teman-teman kenapa menurut gue Bitcoin bakalan rebound dulu sebelum menuju ke corrective wave C. Jadi kan rumusnya itu setelah 5 Elliott wave ini, jadi dari technical trading view aja ya, bukan dari gue ya, bukan dari feeling, tetapi dari trading ya, dari kamus trading aja setelah 5 Elliott wave itu ada namanya Elliott wave correction nih ya, ABC teman-teman ya.
Jadi setelah E, abis itu reboundnya itu ke B teman-teman ya, and then C ini lebih dalam gitu ya. Jadi bukan dari B tiba-tiba kita menuju ke level 35.000, 40.000, enggak. Tetapi di wave C-nya ini kita terjun lebih dalam teman. Dan terjun lebih dalamnya ini mungkin bisa sampai mencapai level golden ratio Bitcoin yaitu 61.8 ya, yang saat ini sitting di area level 21.600 untuk Bitcoin, di mana ini adalah area support balik lagi di tanggal 13-9 Februari di sini. Mungkin bisa gue zoom in lagi. Nah, ini di tanggal 10, 11, 12, 13 Februari untuk Bitcoin di sini ya. Ini di area level 61.8 ya, the golden ratio untuk Bitcoin. Jadi dari rumus tradingnya sendiri, dari kamus trading, bukan dari feeling, itu juga udah mengatakan setelah rebound B, bukannya kita menuju ke wave berikutnya gitu ya, bahwa kita menuju ke wave 2 dari 5 wave baru lagi, yaitu ke level 35-40, enggak, tetapi malah kita menuju ke wave C terlebih dahulu gitu. Baru nanti setelah wave C ya, kita akan lihat apakah supportnya itu bakalan kuat atau enggak untuk Bitcoin, untuk dia itu langsung menuju new bull run ya sebelum halving tahun depan gitu. Jadi memang probabilitas gue tetap sama ya, chance sekitar 70%. Menurut gue level 25k ini bukan the most critical support, meskipun kita udah barusan aja ngomong ya bahwa 25k ini benar-benar level critical, tetapi menurut gue masih ada potensi chance untuk bisa aja kita dibikin break support teman-teman ya. Seakan-akan mungkin banyak sekali yang ngelong di area level 25.000, berpikir oke, bahwa 25.000 ini benar-benar adalah levelnya bottom untuk Bitcoin gitu ya, karena terbukti setelah breakout level 30 sekian, mungkin banyak berpikir bahwa oke, ini bakalan jadi support terkuat di level 25.000 untuk Bitcoin. Tetapi kalau misalkan banyak yang berpikir seperti itu ya, kalian harus berpikir kebalikannya ya, dimana ya kalian justru malah berpikirnya bahwa kita akan di break support dulu ya, di bawah, terjun dulu di bawah ya, memakan likuidasi orang-orang yang ngelong, and then baru dibikin ke atas gitu ya. Karena memang terbukti selama beberapa tahun ini itulah yang terjadi teman-teman ya. Market Bitcoin memang seperti itu, suka memakan likuidasi orang terlebih dahulu sebelum bener-bener naik gitu. Jadi yang ngelong nggak salah gitu ya, cuman ya targetnya jangan jauh-jauh ya sampai ke new all time high ya, nggak usah teman ya. Mungkin targetnya itu lebih ke 28.000, ini masih wajar gitu ya, 28.000 sampai 29.000 mentok teman ya, untuk kita ambil tradingnya aja gitu ya, jual belinya aja, untuk kita ambil reboundnya aja sebelum dia tiba-tiba menuju ke corrective wave C berikutnya, yaitu lebih dalam pasti di bawah 25.000. Terus alasan yang kedua ya, secara technical indicator di sini bisa jadi juga kita membentuk semacam pola falling wedge di sini teman-teman ya. Kalau misalkan ini yang terbentuk teman-teman, kita ketemu next supportnya maybe bisa di level 24.8, jadi memang ada chance untuk Bitcoin turun lagi teman-teman ya, sampai ke level 24 sekian. Cuman ya di situ jangan panik ya, nggak usah panik bahwa Bitcoin sudah break support ya. Menurut gua ada potensi tetap ya setelah 24.8 ini kan kita masih ada chance untuk membentuk pola falling wedge, and then bisa aja kita melakukan rebound setelah itu gitu ya. Jadi buat yang ngelong ya, menurut gue ya liquidation-nya, maksud gue stop loss-nya itu bukan di level 25.000 gitu ya. Cuman mungkin all the way sampai ke level 24 awal gitu ya, 23 akhir gitu ya. Menurut gue itu ya at least lebih aman dibandingkan persis di level 25.200 gitu. Jadi bisa aja kita dibikin seakan-akan break support lagi, abis itu tiba-tiba langsung mengalami rebound gitu untuk si Bitcoin ini. Nah itu dari patternnya. Terus yang ketiga teman, yang ketiga ini yang paling penting ya, kalian bisa lihat. Ini kita menggunakan time frame daily aja ya untuk Bitcoin. Nah di sini teman-teman clearly bisa lihat ya, dalam setahun ya, hampir 2 tahun belakangan ini ya, RSI di bawah 30 teman-teman untuk Bitcoin ini benar-benar playing a critical level banget buat Bitcoin gitu ya di sini teman-teman ya, persis ya. Dan baru kali ini kita melakukan rejection teman-teman ya, koreksi sampai lagi-lagi menuju RSI di bawah level 30 ya. Jadi terakhir kali ini happens ini persis di tahun lalu bulan November, dan ini terjadi lagi di bulan ini ya, bulan Agustus ini. Kalian bisa lihat clearly di sini di awal tahun 2022 ya, RSI kita berada di level 22 teman-teman ya. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Ya big rebound di sini ya. Jadi bukan new bull run teman-teman ya, tetapi kita melakukan yang namanya big rebound teman-teman ya, bukan new bull run langsung let's say dari level 36 ini tiba-tiba kita menuju ke 1M lagi, enggak teman-teman ya, tetapi hanya sekedar rebound teman-teman ya. Itulah yang gue katakan, hanya sekedar rebound, bukan menuju ke new all time high ke level 60.000, enggak teman-teman ya, tetapi sekedar rebound aja. Terus abis itu di tanggal 18 Juni, 17-18 Juni ini juga RSI-nya ada di level 20.3. Setelah itu apa yang terjadi di sini? Bitcoin melakukan rebound lagi dari level 18.000 menuju ke level 24.000 teman-teman ya. Jadi rebound
sekitar ya hampir 50% untuk Bitcoin. Jadi setiap kali teman-teman ya kita menuju RSI di bawah 30, apalagi udah mendekati 20.26 di sini, habis itu di sini 20.31, dan saat ini teman-teman ya RSI terendah kemarin di tanggal 18 Agustus yaitu 18.64 teman-teman. Jadi ya menurut gua itu udah clear banget gitu ya. Dari segi indikator RSI aja kita udah bisa lihat bahwa rata-rata setiap Bitcoin menuju ke RSI 20 ya selama 2-3 kali ini dalam hampir 2 tahun ini dia rata-rata melakukan big rebound teman ya. Itu sebabnya kenapa sampai saat ini gue juga percaya, gue masih believe bahwa dengan probability sekitar 70% Bitcoin juga masih akan melakukan rebound balik ke area level 28.000 gitu ya. 28.000 ini adalah target mentok teman-teman. Target mentok dari level support sebelumnya di tanggal 1 sampai 6 Agustus dari sebelum kita melakukan dump, yang ini dimana ini akan menjadi big resist juga untuk Bitcoin. Itu sebabnya kenapa kita ambil targetnya itu di sekitaran 28.000. Nah, paling kurang lebih itu aja teman-teman menurut gue yang kalian wajib tahu banget ya. Jadi ya buat yang ngelong nggak usah terlalu panik ketika Bitcoin jebol di bawah level 25.000. Menurut gue chance untuk dia bisa straight dump gitu ya, dari tiba-tiba dari level 25.000 tiba-tiba langsung ke level 21.000 gitu ya. Itu menurut gue chance-nya masih sekitaran 30% teman-teman. Menurut gue sekitar 70-60% menurut gue masih ada kemungkinan bahwa ya worst case 24.8 and then kita langsung melakukan big rebound. Atau saat ini di level 25.000 bisa jadi ini menjadi playing as a critical support and then kita rebound menuju ke level 28.000 gitu. Jadi ya menurut gue ya either skenario-nya bisa jadi seperti ini and then kita rebound, atau ya bisa jadi udah 25.000 ini udah support mentok gitu ya and then kita melakukan rebound gitu. Nah, kurang lebih itu aja teman-teman untuk update di pembahasan kali ini ya. Mungkin ini membutuhkan waktu sampai berminggu-minggu gitu ya. Jadi nggak akan langsung instan rebound seperti yang terjadi di tanggal 10 Maret ini, atau instan rebound seperti yang di tanggal 14 Juni ini. Bahkan yang 14 Juni aja ini kita new low dulu gitu ya. Kita new low and then langsung baru melakukan big rebound. And then ini udah pump lagi sih, bukan big rebound gitu ya. Kenapa pump lagi ya? Clearly karena ini kita masih ada di wave 4 gitu ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi yang menuju ke wave 5-nya ya kita pump lagi gitu. Cuman kalau yang satu ini kan ini udah berat gitu ya, karena ini kita udah melunasi 5 wave gitu ibaratnya. Nah, paling itu aja sih teman-teman untuk update video kali ini ya. Dan seperti biasa teman, sampai jumpa di next video.